Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 12, kata kunci renungan pada malam ini adalah hadiah keluarga, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki,
atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, waktu adalah karunia terbesar yang bisa kita berikan satu sama lain. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Melalui buku dan kuliahnya, Edith Schaefer menjadi sangat dihormati karena wawasannya mengenai nilai kehidupan sehari-hari. Di awal kehidupan perkawinannya dengan Francis, kedua orang tua mereka tinggal tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Pasangan muda ini melewatkan hari Minggu mereka dengan tinggal di rumah keluarga orang tua Francis pada siang hari. Kemudian sorenya di rumah keluarga orang tua Edith. Beberapa tahun kemudian, Edith dan Francis pindah ke Swiss. Di sana, mereka hanya dapat berbicara dengan orang tua mereka sekali setahun lewat pembicaraan singkat di telepon. Menengok kembali setengah abad ke belakang, Edith menulis bahwa ia senang dengan kebiasaan mereka setiap Minggu sore. Ia mengatakan bahwa kedekatan dengan orang-orang yang dicintai tidak akan berlangsung selamanya. Ia menyimpulkan bahwa paket yang berlabel "waktu untuk memerhatikan dan mencintai orang tua" tidak akan datang begitu saja suatu hari nanti. Kita harus menunjukkan kasih selama kita bisa. Perintah kelima dari 10 perintah Allah mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu. Kepadamu, perintah untuk mencintai dan menghormati orang tua berlaku baik untuk anak-anak di rumah, pasangan muda, maupun suami istri yang anak-anaknya sudah mandiri. Gunakan setiap saat untuk mencintai dan menghormati keluarga Anda. Kesempatan ini tidak akan berlangsung selamanya." Menghormati ayah dan ibu. Keluaran 20 ayat 12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu." Menghormati ayah dan ibu bisa dengan jalan menunjukkan penghormatan dalam kata-kata dan perbuatan. Di dalam hati, kita harus tetap bersikap menghargai posisi mereka. Kata Yunani yang dipakai untuk menghormati berarti memuja, menjunjung dan menghargai. Menghormati itu berarti menunjukkan respek bukan saja karena jasa, namun juga karena kedudukan. Misalnya, sebagian orang Amerika mungkin berbeda pendapat dengan keputusan presiden, namun mereka masih tetap menghormati posisinya sebagai pemimpin negara. Demikian pula anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka, tanpa memandang apakah orang tua mereka layak dihormati atau tidak. Allah menasihati kita untuk menghormati ayah dan ibu. Dia begitu menghargai penghormatan kepada orang tua sampai mencantumkannya dalam 10 hukum.
Di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang tua itu satu-satunya perintah di dalam Alkitab yang menjanjikan umur panjang sebagai hadiah. Mereka yang menghormati orang tuanya akan diberkati. Sebaliknya, mereka yang pikirannya terkutuk dan tidak beribadah pada akhir zaman akan diwarnai dengan ketidaktaatan kepada orang tua. Salomo, orang yang paling bijak, menasihati anak-anak untuk menghormati orang tua mereka, meskipun kita mungkin tidak lagi secara langsung berada di bawah otoritas mereka. Kita tidak bisa lepas dari perintah Allah untuk menghormati orang tua kita. Bahkan Yesus, Anak Allah, tetap menundukkan dirinya kepada kedua orang tuanya di bumi dan kepada Bapa Surgawinya. Dengan meneladani Kristus, kita harus memperlakukan orang tua kita sama seperti kita menghampiri Bapa Surgawi kita dengan hormat. Sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita, namun bagaimana caranya? Pertama, hormati mereka, baik dengan perbuatan dan sikap kita. Hormati hasrat mereka, baik yang diungkapkan maupun yang tidak. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Yesus mengingatkan orang-orang Farisi akan perintah Allah untuk menghormati ayah dan ibu mereka. Mereka menaati hukum Taurat, namun mereka menambahkannya dengan tradisi mereka sendiri, yang pada akhirnya itu yang malah dianggap lebih penting dari Taurat, sekalipun secara kata-kata mereka menghormati orang tua mereka, tindakan mereka sehari-hari menunjukkan motif mereka yang sebenarnya. Penghormatan itu harus lebih dari sekedar basa-basi. Kata "menghormati" dalam bagian ini adalah kata kerja, dan itu berarti membutuhkan tindakan yang benar. Kedua, kita harus berusaha menghormati orang tua kita, sama seperti kita berusaha memuliakan Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Untuk anak yang masih kecil, perihal menaati dan menghormati orang tua juga berlaku. Itu berarti termasuk mendengar, memperhatikan dan tunduk kepada otoritas mereka. Setelah anak menjadi dewasa, ketaatan yang mereka pelajari sebagai anak akan menjadi bekal dalam menghormati pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah, polisi dan majikan. Sekalipun kita diminta menghormati orang tua, itu tidak termasuk meniru sikap mereka yang salah. Misal tidak beribadah. Kalau orang tua sampai mengajari anaknya melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertolak belakang dengan perintah Allah, si anak harus menaati Allah lebih daripada orang tuanya. Ketiga, hormat melahirkan penghormatan. Allah tidak menghormati mereka yang tidak menaati perintahnya untuk menghormati orang tua mereka. Kalau kita mau menyenangkan Allah dan diberkati, kita harus menghormati orang tua kita. Menghormati tidaklah mudah, tidak selalu menyenangkan, dan jelas tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Namun, menghormati merupakan jalan yang pasti untuk tujuan hidup kita memuliakan Allah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Keempat, tujuan utama menghormati ayah dan ibu adalah mendidik moral kita. Menghormati orang tua merupakan kewajiban yang sifatnya abadi.
tidak ada habisnya dan tidak ada batasnya. Perlu kita pahami bahwa menghormati orang tua bukan hanya sekadar menggunakan ucapan dan bahasa tubuh yang penuh hormat terhadap orang tua serta menaati mereka dengan penuh sukacita dan kerelaan, tetapi juga menghormati mereka dengan seluruh kemampuan yang ada. Bahkan termasuk nanti ketika kita sudah dewasa dan sukses, kita bisa berbakti dengan memenuhi kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan kebutuhan hidup lain yang mereka butuhkan. Semua itu kita lakukan sebagai sebuah pelayanan yang sepantasnya mereka terima, sebagai balasan atas biaya dan perhatian yang telah mereka curahkan serta berbagai masalah yang harus mereka hadapi tatkala membesarkan anak-anak mereka, yaitu kita di dunia. Perintah menghormati ayah dan ibu ini berbeda dengan perintah lainnya. Dalam 9 perintah lain tidak ada janji yang khusus dilekatkan langsung dengan perintah-perintah tersebut. Allah dalam memberikan perintah yang satu ini, menambahkannya dengan sebuah janji yang khusus dan istimewa. Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu." Tetapi Allah tidak berhenti saja sampai di sana. Ulangan 5 ayat 16 menyebutkan perintah yang sama, tetapi dengan sebuah tambahan janji yang dilekatkan kepadanya. Ulangan 5 ayat 16, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya lanjut umurmu, dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu." Jadi secara istimewa ada 2 hal yang Allah sediakan bagi anak-anaknya yang hormat kepada ayah dan ibunya, yaitu berumur panjang dan hidup dalam keadaan baik di tempat tinggal kita. Dengan kata lain, ada kebahagiaan yang disediakan Allah bagi siapa saja yang menghormati ayah dan ibunya. Maka jangan sampai kita berani atau melawan orang tua, ya teman-teman. Tuhan tidak berkenan anak-anaknya melakukan tindakan yang tidak sopan kepada orang tua. Walau kadang ada yang melawan orang tua, membenci dan durhaka kepada orang tua, tapi jangan sampai deh kita ikut-ikutan. Anak Tuhan haruslah menjadi teladan, pamit saat akan berangkat sekolah, pergi kemanapun juga harus meminta izin kepada orang tua. Saat ada waktu luang setelah mengerjakan tugas, jangan lupa membantu orang tua. Ada satu lagi, jangan sampai menjadi anak yang hobi chattingan dengan orang lain, tapi jarang SMS atau WA dengan orang tua. Apalagi saat ini zamannya sudah serba canggih. Malu kalau dunia tahu kita jarang bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua. Malah yang lebih keren lagi jika orang tua pun tahu siapa teman-teman kita, dengan siapa kita bersahabat, karena pasti banyak untungnya. Karena itu, berilah penghormatan yang terbaik bagi ayah dan ibu kita selagi mereka masih hidup bersama kita. Jangan mengucapkan saksi dusta. Keluaran 20 ayat 16 berkata, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Di dalam hukum yang ke-9 diucapkan, "Jangan mengucapkan saksi dusta." Ini merupakan perintah yang harus kita lihat lebih dalam dari hanya sekedar tidak berbohong. Tuhan tidak senang orang yang tidak jujur dan Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak punya maksud yang murni. Maka untuk melihat perintah ini, ada 2 hal yang harus kita selidiki. Pertama, perintah jangan mengucapkan saksi dusta menuntut seseorang untuk mempunyai kemurnian hati. Hati yang murni, yang bersih,
hati yang tanpa motivasi untuk merugikan orang lain. Inilah yang Tuhan suka. Tuhan tidak senang kepada orang yang belat-belit, demikian kata Alkitab. Orang yang belat-belit, Tuhan juga akan bertindak belat-belit kepadanya. Tuhan tidak pernah palsu, tapi Tuhan tahu bagaimana bertindak menghadapi orang palsu. Kekristenan bukan hanya mengurus orang percaya masuk sorga. Kekristenan mengurusi keadilan. Kekristenan harus menyatakan keadilan di tengah dunia. Tuhan sangat benci kepada ketidakadilan. Itu sebabnya di dalam Injil, Tuhan membongkar pemerintahan yang korup itu seperti apa, pemimpin agama yang tidak tulus itu seperti apa. Semua bentuk kerusakan terjadi karena manusia tidak tulus, manusia tidak murni hatinya. Waktu Tuhan menyatakan berkat dalam Matius 5, Dia mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya," itu juga bisa diterjemahkan, "Berbahagialah orang yang murni hatinya." Itu berarti apa yang di dalam sama dengan apa yang ditunjukkan di luar. Apa yang di dalam benar-benar nyata dan persis dengan apa yang Dia tunjukkan di luar. Kita sulit melakukan hal itu. Kadang-kadang manusia penuh dengan kepalsuan. Kadang-kadang kita mau bermain politik. Kadang-kadang kita mau menjaga relasi yang baik sehingga kita mengabaikan kebenaran. Dalam Keluaran 23 maupun Imamat 19, dikatakan, "Jangan mengucapkan berita bohong tentang orang lain sesamamu." Ini adalah pencegahan terhadap gosip. Tuhan benci gosip. Tuhan benci berita-berita yang menyebar, tetapi tidak ada fakta di dalamnya. Bahasa Yunani, ketika mereka mengatakan kebenaran, mereka memakai kata aletheia, artinya tidak ada tutup, tidak ada kabut, tidak ada bayang-bayang, sehingga saya bisa melihat objek itu dengan jelas. Kedua, perintah ini adalah juga karena Tuhan mencintai keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita mau setiap kesaksian diberikan untuk pengadilan, memberikan keputusan yang tepat untuk orang yang bersalah. Itu sebabnya saksi adalah posisi yang sangat penting. Saksi harus memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, supaya pengadilan memutuskan dengan tepat. Di dalam Alkitab banyak contoh tentang saksi dusta. Waktu Raja Ahab mau kebun anggurnya Nabot, Raja Ahab mengatakan, "Saya beli kebun anggurmu." Nabot mengatakan, "Ini warisan, perintah Tuhan." Warisan tidak boleh diperjualbelikan. Akhirnya Ahab marah. Dia pulang ke rumah, masuk ke kamar, kunci diri, tidak mau makan. Melihat itu semua Isabel mau menanganinya. Maka dia mengumpulkan orang-orang jahat dan mengatakan, "Kalian ajak Nabot makan." Setelah itu kalian bertiga langsung bersaksi bahwa orang ini menghujat raja dan menghujat Tuhan, lempar batu sampai mati. Dan ini yang terjadi, kesaksian palsu dari orang yang dibayar Isabel. Setelah bersaksi bahwa Nabot menghujat Tuhan, Nabot dilempar sampai mati, maka Ahab langsung adopsi tanahnya menjadi milik dia. Tuhan marah sekali. Tuhan kirim Nabi Elia. Elia berkata, "Engkau akan mati karena dosamu." Lalu Ahab menangis dan bertobat, "Tuhan ampuni saya." Tuhan mengatakan, "Karena kamu minta ampun, aku tunda kematianmu beberapa tahun." Tuhan berikan kelonggaran penghukuman sedikit. Ini adalah kasus pertama. Kasus kedua tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika diadili, tidak ada orang bisa menemukan dosanya apa.
Bayangkan betapa bencinya orang Farisi. Di dalam Injil dicatat ada orang Farisi yang ikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Lebih setia dari murid. Tapi mereka ikut hanya untuk catat kesalahan. Lalu mereka terus mau catat, tapi tidak ketemu satu pun. Maka sepanjang karir Tuhan Yesus melayani, tidak ada satu pun kesalahan, mereka harus berbohong. Maka saksi dusta mulai dibangkitkan, tapi Alkitab mencatat kesaksian mereka bertolak belakang satu sama lain. Mungkin yang satu mengatakan, "Saya mendengar orang ini berkhotbah di Yerusalem. Kira-kira 1 bulan yang lalu, dia mengatakan hancurkan bait Allah. Ini provokator, saya berani bersaksi bahwa kesaksianku benar." Orang kedua mengatakan, "Bulan lalu saya juga mendengar orang ini khotbah di Nazaret mengatakan bait Allah hancur, yang sebelumnya mengatakan di Yerusalem. Tapi orang ini mengatakan di Nazaret, mana mungkin dia berada di 2 tempat sekaligus? Kesaksiannya rusak semua." Tapi kemudian satu orang berkata, "Orang ini mengatakan hancurkan bait Allah. Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan itu?" Pernah, Tuhan Yesus mengatakan, "Hancurkanlah bait Allah ini," maksudnya adalah tubuhnya. Kata ini, nya dihapus. Ini kesaksian jahat. Orang ini provokator, dia mengatakan bait Allah harus dihancurkan. Dia harus dibunuh. Inilah 2 contoh bagaimana orang bersaksi dusta dalam kitab suci. Hal ini tidak perlu kita tiru. Sebaliknya kita harus terus berusaha menyampaikan kebenaran dan keadilan. Karena itu, jadilah saksi yang benar yang hanya menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Apa artinya menghormati ayah dan ibu? Menghormati ayah dan ibu bisa dengan jalan menunjukkan penghormatan dalam kata-kata dan perbuatan. Di dalam hati, kita harus tetap bersikap menghargai posisi mereka. Kata Yunani yang dipakai untuk menghormati berarti memuja, menjunjung dan menghargai. Menghormati itu berarti menunjukkan respek bukan saja karena jasa, namun juga karena kedudukan. Misalnya, sebagian orang Amerika mungkin berbeda pendapat dengan keputusan presiden, namun mereka masih tetap menghormati posisinya sebagai pemimpin negara. Demikian pula anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka, tanpa memandang apakah orang tua mereka layak dihormati atau tidak. Allah menasihati kita untuk menghormati ayah dan ibu. Dia begitu menghargai penghormatan kepada orang tua sampai mencantumkannya dalam 10 hukum. Di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang tua itu satu-satunya perintah di dalam Alkitab yang menjanjikan umur panjang sebagai hadiah. Mereka yang menghormati orang tuanya akan diberkati. Sebaliknya, mereka yang pikirannya terkutuk dan tidak beribadah pada akhir zaman akan diwarnai dengan ketidaktaatan kepada orang tua. Salomo, orang yang paling bijak, menasihati anak-anak untuk menghormati orang tua mereka, meskipun kita mungkin tidak lagi secara langsung berada di bawah otoritas mereka. Kita tidak bisa lepas dari perintah Allah untuk menghormati orang tua kita. Bahkan Yesus, Anak Allah, tetap menundukkan dirinya kepada kedua orang tuanya di bumi dan kepada Bapa Surgawinya, dengan meneladani Kristus.
kita harus memperlakukan orang tua kita sama seperti kita menghampiri Bapa Surgawi kita dengan hormat. Sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita, namun bagaimana caranya? Hormati mereka, baik dengan perbuatan dan sikap kita. Hormati hasrat mereka, baik yang diungkapkan maupun yang tidak. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Yesus mengingatkan orang-orang Farisi akan perintah Allah untuk menghormati ayah dan ibu mereka. Mereka menaati hukum Taurat, namun mereka menambahkannya dengan tradisi mereka sendiri, yang pada akhirnya itu yang malah dianggap lebih penting dari Taurat. Sekalipun, secara kata-kata mereka menghormati orang tua mereka, tindakan mereka sehari-hari menunjukkan motif mereka yang sebenarnya. Penghormatan itu harus lebih dari sekedar basa-basi. Kata menghormati dalam bagian ini adalah kata kerja, dan itu berarti membutuhkan tindakan yang benar. Kita harus berusaha menghormati orang tua kita, sama seperti kita berusaha memuliakan Allah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Untuk anak yang masih kecil, perihal menaati dan menghormati orang tua juga berlaku. Itu berarti termasuk mendengar, memperhatikan dan tunduk kepada otoritas mereka. Setelah anak menjadi dewasa, ketaatan yang mereka pelajari sebagai anak akan menjadi bekal dalam menghormati pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah, polisi, dan majikan. Sekalipun kita diminta menghormati orang tua, itu tidak termasuk meniru sikap mereka yang salah, misal tidak beribadah. Kalau orang tua sampai mengajari anaknya melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertolak belakang dengan perintah Allah, si anak harus menaati Allah lebih daripada orang tuanya. Hormat melahirkan penghormatan. Allah tidak menghormati mereka yang tidak menaati perintahnya untuk menghormati orang tua mereka. Kalau kita mau menyenangkan Allah dan diberkati, kita harus menghormati orang tua kita. Menghormati tidaklah mudah, tidak selalu menyenangkan, dan jelas tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Namun, menghormati merupakan jalan yang pasti untuk tujuan hidup kita memuliakan Allah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kasih kepada Allah. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah diaturkan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat mengaturkan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dalam hukum Taurat atau Dekalog ini, Tuhan memberikan petunjuk bagaimana kita mengasihinya. Itu sebabnya dalam ibadah minggu kita disuguhkan pembacaan hukum Taurat agar kita terus mengingat tugas dan kewajiban kita mengasihi Allah. Dekalog yang terdiri dari 10 firman tersebut adalah butir-butir hukum Tuhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Seluruhnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Pelanggaran terhadap salah satu butir hukum tersebut berarti melanggar keseluruhan dari hukum tersebut. Para teolog umumnya membagi Dekalog ini menjadi 2 bagian, berdasarkan kesimpulan yang Tuhan Yesus berikan atas pertanyaan hukum mana yang terutama di Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua,
yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pembagian tersebut yaitu, bagian pertama terdiri dari hukum ke-1 sampai ke-4. Bagian ini merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan umat dengan Allah. Ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita renungkan dari khotbah minggu ini, yakni: pertama, kita perlu mempelajari 10 hukum Tuhan untuk mengingatkan kita atas apa yang menjadi standar kebenaran di mata Tuhan. Mengapa hal ini penting? Karena standar kebenaran menurut ukuran manusia dan dunia, saat ini sudah sangat jauh bergeser dari standar kebenaran dan moralitas. Kebenaran saat ini telah menjadi sebuah selera dan moralitas telah menjadi ukuran bebas secara individual. Paulus telah mengingatkan kita tentang keadaan sekarang ini dalam 2 Timotius 3 ayat 1-8. Mari lihat keadaan dunia sekitar kita, negara kita, lingkungan kita, jemaat kita bahkan keluarga dan pribadi kita. Berapa longgar nilai kebenaran dan kejujuran serta nilai moral yang jauh bergeser dari Dekalog. Jadi dari pertanyaan di atas perihal perlunya mempelajari Dekalog, adalah sangat penting mempelajari, memahami dan melakukan Dekalog ini sebagai standar kehidupan, khususnya kehidupan sebagai murid Tuhan Yesus agar kita tidak tercemar oleh standar duniawi, tetapi tetap dalam standar yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, untuk menghindari kesalahpahaman atas maksud Dekalog ini sendiri, pemakaian istilah perintah biasanya ditangkap dalam konotasi negatif oleh manusia, dengan mengartikannya sebagai hukum dan beban yang berat yang harus dipikul dan ditaati. Perhatikan Ulangan 10 ayat 12-13 yang mengatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Kalimat terakhir mengatakan, supaya baik keadaanmu, menandakan kasih Allah dan bukan tekanan Allah bagi manusia dengan perintah ini dan itu. Ditegaskan kemudian di Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yesus Kristus kemudian menekankan dalam rangkumannya atas Dekalog dengan kalimat "kasihilah", yang menandakan pengajarannya bahwa Allah itu penuh kasih, dan karena Ia penuh kasih, maka kita pun wajib mengasihi Allah. Bandingkan, bahwa kasih Allah melepaskan Israel dari perbudakan, dan baru kemudian memberikan Dekalog untuk mengantar mereka ke tanah perjanjian. Bukan sebaliknya, Dekalog baru kemudian melepaskan mereka. Jadi Dekalog berkonotasi positif, dengan maksud untuk melindungi Israel dan kemudian kita semua dalam perjalanan kehidupan kita, melindungi kita dari akibat dosa, melindungi kita dari keterasingan kita terhadap Tuhan. Dengan perspektif ini, maka Dekalog bukanlah suatu perintah lagi, melainkan suatu pernyataan kasih dari Allah Pencipta kepada kita manusia ciptaannya. Ten Commandments menjadi Tender Commandments,
10 perintah adalah 10 pernyataan ungkapan kasih Allah. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ke-10 firman ini tidak hanya berlaku bagi umat Allah di zaman Perjanjian Lama, tetapi juga berlaku bagi kita hingga saat ini. Ke-10 peraturan ini masih relevan dengan kehidupan umat dewasa ini. Umat dituntut untuk mentaatinya, bukan melanggarnya, menghormati Allah dan membangun hubungan yang baik dengan Allah adalah sebagai bentuk ketaatan, namun bukan berarti kita mengabaikan hubungan kita dengan sesama. Sebab ke-10 hukum ini adalah bagaimana kita melihat hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Setiap orang tua akan bangga tentunya jika anak-anaknya taat pada orang tuanya. Apalagi Allah. Allah ingin agar kita menjadikan ke-10 hukum Tuhan ini sebagai pelita dalam hidup. Artinya mampu menerangi kehidupan kita dan kita tidak akan berjalan di jalan yang gelap karena firman-Nya selalu menuntun kita. Kedua, ketaatan kita pada peraturan yang dibuat Allah menolong kita untuk sadar bahwa Allah mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Firman-Nya adalah pelita, firman-Nya adalah terang dalam hidup. Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki ketaatan kita pada peraturan yang dibuat-Nya berdampak dalam setiap aspek kehidupan, artinya siapapun kita, apapun profesi atau pekerjaan kita, nilai sebuah ketaatan sangatlah berharga dan harus dilakukan. Ingat sekali lagi, harus dilakukan bukan dihindari apalagi diabaikan. Ketiga, setiap orang yang menjadikan hukum Tuhan sebagai pelita hidup itu akan berdampak bagi kehidupannya secara pribadi, keluarga, bahkan masyarakat di mana ia bergaul. Bahkan bukan hanya itu saja, ini juga berlaku bagi pekerjaan dan usaha, bahkan pelayanan yang sementara dikerjakan. Kita akan selalu diingatkan bagaikan alarm yang akan berbunyi dan terus berbunyi sebagai tanda, mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus dihindari. Mari kita taat pada peraturan yang Tuhan tetapkan, sehingga kita betul-betul ditolong Tuhan untuk selalu taat pada keinginan Allah, bukan pada keinginan kita. Pelita adalah terang. Setiap kali kita menjadikan hukum Tuhan terang dalam hidup, maka kita tidak usah takut, kita akan selalu berjalan dalam terang Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagaimana Tuhan kehendaki dengan taat pada kehendak firman-Nya dan menjadikan firman-Nya pelita dalam hidup agar kita dapat menikmati hidup. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan selalu mendampingi kita umat-Nya saat kita menaruh harap hanya padanya. Karena itu, tetaplah menjaga dan memelihara hukum Taurat sebagai bukti kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah. Apakah yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan sembarangan? Walaupun banyak orang beranggapan bahwa menyebut nama Tuhan sembarangan berkaitan dengan penggunaannya dalam hujatan, sebetulnya kaitannya jauh lebih luas. Untuk memahami betapa kejinya menyebut nama Tuhan sembarangan, kita perlu mempelajari nama Tuhan menurut sudut pandang Alkitab. Allah dari Israel dikenali dengan berbagai nama dan julukan. Namun peranan konsep nama Allah di sepanjang Alkitab sangat penting dan unik. Sifat dan atribut Allah, kepenuhannya, dan kemuliaannya tercermin oleh namanya. Mazmur 111 ayat 9 memberitahu bahwa namanya kudus dan dahsyat, dan doa Bapa kami dimulai dengan panggilan kehormatan pada Allah.
dikuduskanlah namamu, sebuah cerminan bahwa rasa hormat bagi Allah dan namanya harus diutamakan dalam doa kita. Seringkali kita tergesa-gesa menerombol ke dalam hadirat Allah dengan sebuah daftar pekerjaan baginya, tanpa mengingat kekudusannya, kedahsyatannya, dan begitu besarnya perbedaan di antara hodrat kita dengan hodratnya, bahkan supaya kita bisa hadir menghadap tahtanya sama sekali hanya merupakan kemurahan kasih-Nya bagi mereka yang adalah milik-Nya. Kita tidak boleh sekali-kali menyepelekan kasih karunia itu. Mengingat kemegahan nama Allah, semua penggunaan nama Allah yang mencemarkan Dia dan sifat-Nya termasuk dalam kategori menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum ketiga dari ke-10 perintah Allah melarang penggunaan nama Tuhan dengan sembarangan karena menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi Allah sendiri. Seseorang yang menyalahgunakan nama Allah akan dipandang bersalah oleh-Nya. Di dalam Perjanjian Lama, nama Allah dicemarkan ketika seorang tidak melaksanakan nazar atau sumpah yang diambil dalam namanya. Orang yang menggunakan nama Allah untuk menegaskan sumpahnya, namun tidak memenuhi janjinya, menunjukkan sikap tidak menghormati Allah dan tidak takut terhadap pembalasannya. Pada hakikatnya ialah sama dengan menolak keberadaan Allah. Bagi orang percaya sekarang, kita sudah tidak perlu menguatkan sumpah kita dengan menggunakan nama Allah karena kita diperintah untuk tidak bersumpah sama sekali. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Namun ada pula pengertian lain tentang cara menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Mereka yang menggunakan nama Kristus, baik mereka yang berdoa dalam namanya, maupun yang mengenakan namanya sebagai orang Kristen, tetapi hidup dalam ketidaktaatan terhadap perintah-Nya, sedang menyebut namanya dengan sia-sia. Yesus Kristus telah diberi nama di atas segala nama, yang padanya semua orang harus bertekuk lutut, dan ketika kita mengenakan nama Kristen, kita harus memahami semua kaitannya. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, namun bertindak, berpikir, dan berucap kata sama seperti dunia atau bahkan dengan lebih buruk, maka kita sedang menyebut namanya dengan sembarangan. Ketika kita tidak mewakili Kristus menurut yang telah dijelaskan dalam Alkitab, baik secara disengaja atau tidak, kita sedang menyia-nyiakan nama Tuhan. Ketika kita mengaku kita mengasihi-Nya, namun tidak melaksanakan perintah-Nya, kita sedang menyia-nyiakan namanya dan berada dalam bahaya dikecam. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan oleh-Nya pada hari penghakiman. Nama Tuhan adalah kudus. Karena Ia kudus, nama Tuhan mewakili kemuliaan-Nya, kemegahan-Nya, dan keilahian-Nya. Kita perlu menghormati dan menyegani namanya sama seperti kita menghormati dan menyegani Allah sendiri. Gagal melakukan itu berarti kita menggunakan namanya sembarangan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa.
Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.